Ini Arya Permana yang kami temui 2 bulan lalu. Tak pakai baju, apalagi sepatu. Hanya selembar sarung yang sanggup membalut sebagian tubuhnya yang berbobot hampir 200 kg. Tidak hanya pakaian yang jadi masalah bagi anak pasangan Ade dan Rukiah ini. Arya yang baru kelas 3 sekolah dasar terpaksa keluar dari sekolah. Padahal sejak taman kanak-kanak, Arya selalu menjadi juara kelas. Arya tak sanggup jalan kaki ke sekolah meskipun jaraknya hanya 50 meter dari rumah. Kata dokter apa, Pak? Normal, Normal semua. nggak sakit. Saya tahu sendiri urin kan diambil dari darah, ronsen jantung, hasilnya semuanya positif normal. Awalnya, Arya tumbuh seperti anak-anak di Karawang, Jawa Barat pada umumnya. Semua berubah sejak Arya mulai gemar mengonsumsi minuman dalam kemasan menjelang usia 5 tahun. Kini tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin mulai mengurangi kalori yang dikonsumsi Arya. Saat ini kalori yang dikonsumsi Arya dikontrol hingga setengah dari kalori yang biasa ia konsumsi. Yang pertama, ada pengertian dari Weight Prejudice. Weight Prejudice adalah prasangka atau penilaian negatif terhadap seseorang hanya karena ukuran atau berat badannya. Misalnya, waktu itu sempat viral berita tentang Arya, anak dengan obesitas ekstrim. Banyak yang mengejek dia tanpa tahu latar belakang atau perjuangan kesehariannya. Ini adalah salah satu contoh nyata dari Weight Prejudice. Weight Prejudice bukan sekedar komentar kasar atau candaan soal gendut atau kurus. Ini adalah sikap negatif, perlakuan berbeda, bahkan penolakan sosial hanya karena ukuran tubuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Shalomita Fitriani Azara dengan NIM 2450181005. Selanjutnya, Nazira Verlita Damalis dengan NIM 2450181008. Selanjutnya, Fitrianti Nurani Amelia dengan NIM 2450181031. Selanjutnya, Nurul Aprilia Fitriani dengan NIM 2450181038. Dampak dari prasangka terhadap berat badan. Orang yang mengalami prasangka karena berat badan biasanya mengalami banyak dampak buruk, baik secara psikologis maupun fisik. Mulai dari rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, sampai gangguan kesehatan. Selanjutnya, seperti apa rasanya di stigma karena berat badan? Bayangin, setiap hari dipandang sinis, dibicarakan di belakang, atau diejek cuma karena bentuk tubuh. Rasanya capek banget kan? Nah, itu yang dialami banyak orang dengan berat badan lebih. Masyarakat kita sering mengejek orang bertubuh besar secara terbuka. Sayangnya, body shaming masih dianggap biasa. Di sekolah, di tempat kerja, bahkan di media sosial, orang bertubuh besar sering jadi bahan lelucon atau hinaan. Pesan negatif orang tentang orang bertubuh besar ada di mana-mana. Dari iklan, film, sampai media sosial, seringkali orang berbadan besar dianggap sebagai malas, gak sehat, atau bahkan gak menarik. Padahal itu semua hanya stereotip. Bayangkan kalau kita terus-terusan dianggap buruk setiap hari. Kalau setiap hari kita diperlakukan buruk, bisa bikin kita merasa rendah diri, stres, bahkan depresi. Perlakuan negatif yang berulang-ulang itu menyakitkan. Selanjutnya yaitu stigma bias dan diskriminasi terhadap berat badan memberikan dampak besar secara mental dan fisik. Gak cuma secara mental, tapi fisik juga. Orang bisa mengalami gangguan tidur, tekanan darah tinggi, bahkan gangguan makan karena terus-menerus merasa dikucilkan. Orang dengan berat badan lebih sering mengalami diskriminasi langsung di berbagai lingkungan. Di sekolah, tempat kerja, rumah sakit, semuanya bisa jadi tempat terjadinya diskriminasi terhadap orang dengan berat badan lebih. Perlakuan berbeda ini memengaruhi anak-anak di sekolah dan mahasiswa di perguruan tinggi. Misalnya, jadi bahan bulian di sekolah atau nggak percaya saat kerja kelompok di kampus. Hal-hal kayak gini juga bisa memengaruhi prestasi dan rasa percaya diri mereka loh.
dan juga memengaruhi bagaimana seseorang diperlakukan di fasilitas kesehatan. Beberapa dokter bisa saja mempunyai pandangan negatif terhadap pasien obesitas, misalnya menganggap semua penyakitnya karena berat badan. Ini bikin pasien jadi malas periksa karena takut dihakimi. Orang dengan tubuh lebih besar sering dibayar lebih rendah untuk pekerjaan yang sama. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang dengan berat badan berlebih kadang dibayar lebih rendah, padahal kerjaannya sama. Pemberi kerja lebih jarang merekrut orang bertubuh besar. Mereka dianggap kurang representatif atau nggak cocok untuk posisi tertentu, padahal kemampuan nggak ada hubungan sama berat badan. Dokter pun bisa memiliki bias yang sama, sehingga orang dengan berat badan berlebih menjadi enggan memeriksakan diri ke dokter. Kalau dokter udah punya asumsi buruk duluan, pasien bisa enggak ditangani dengan baik. Ini berbahaya banget karena bisa bikin penyakit gak terdeteksi atau malah makin parah. Kita semua terpengaruh oleh standar tubuh ideal masyarakat. Iklan, selebgram, media, semuanya bikin kita berpikir bahwa tubuh kurus sama dengan ideal. Padahal, tiap orang punya bentuk tubuh yang berbeda-beda. Stereotip soal ukuran tubuh sulit dihilangkan. Misal, kata gemuk sama dengan malas, kurus sama dengan sehat. Stereotip kayak gitu masih terus hidup di masyarakat dan susah banget dihapus. Dampak stigma dan diskriminasi berat badan terhadap kesehatan mental dan fisik itu nyata. Dari rasa cemas, stres, sampai penyakit fisik seperti darah tinggi, semua bisa muncul karena perlakuan buruk terhadap berat badan seseorang. Efek bullying dan stigma karena berat badan bisa serupa, seperti stres kronis, depresi, isolasi sosial, harga diri rendah, dan tekanan darah tinggi. Apa yang bisa kita lakukan? Perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kita semua bisa jadi bagian dari solusi. Dimulai dari cara kita berpikir, berbicara, dan memperlakukan orang lain. Pertanyakan stereotip yang menyakiti. Kalau kita dengar komentar seperti, kamu terlalu gemuk tuh buat jadi model, coba pikir lagi. Bener gak sih? Jangan asal percaya sama stereotip. Faktanya, orang gemuk juga bisa sukses dan bahagia loh. Banyak kok orang bertubuh besar yang punya karir keren, keluarga yang hangat, dan kehidupan sosial yang seru. Ukuran tubuh juga bukan ukuran kebahagiaan. Latih rasa kasih sayang dan empati. Coba pahami perasaan orang lain. Jangan langsung ngejudge, belajar untuk lebih peduli. Berani bertindak kalau lihat bullying berat badan. Jangan diam aja kalau ada yang ngebully orang karena bentuk tubuhnya. Tindakan kecil juga bisa berdampak besar. Ajarkan kebaikan sejak dini. Ngobrolin soal bullying dan body shaming sama anak-anak tuh penting banget supaya generasi selanjutnya bisa tumbuh lebih baik dan berempati. And weight discrimination concrete, measurable effects on the lives of people who experience it. Effects that aren't always what you expect. Diskriminasi berat badan itu bukan cuma soal baper. Ada loh bukti ilmiah menunjukkan kalau perlakuan tidak adil terhadap orang bertubuh besar memang berdampak langsung, baik itu secara mental, sosial, maupun fisik. Dan ini bukan hal yang sepele. Ironisnya lagi, salah satu pihak yang paling sering melakukan stigma justru adalah tenaga medis. Padahal, mereka ada orang-orang yang seharusnya bersikap paling netral dan profesional. Tapi dalam prakteknya, banyak pasien yang merasa dihakimi hanya karena ukuran tubuh mereka. Bahkan, berbagai studi menunjukkan kalau stigma ini bisa bikin kualitas pelayanan medis jadi menurun. Karena merasa dihakimi, banyak pasien dengan berat badan berlebih jadi takut atau malu buat ke dokter. Mereka khawatir nggak didengarkan atau cuma disalahkan karena berat badan. Akibatnya, penyakit yang seharusnya bisa dicegah atau ditangani sejak awal malah jadi terlambat ditangani, which is a problem. Sebuah review artikel tahun 2001 menunjukkan bahwa bias ini memang nyata. Dalam beberapa penelitian, banyak dokter ternyata punya pandangan negatif terhadap pasien yang obesitas. Ini tentu berpengaruh pada kualitas pelayanan dan kepercayaan pasien terhadap tenaga medis. Sayangnya, lebih dari satu dekade kemudian, bias ini masih belum hilang. Survei tahun 2013 terhadap profesional di bidang obesitas menemukan bahwa meski ada perubahan sikap sejak 2001, bias terhadap orang gemuk masih tetap nyata. And of course, ini bukan satu-satunya dampak fisik dari stigma berat badan. Banyak eksperimen dan review menunjukkan bahwa mengalami stigma berat badan justru bikin orang makin mudah naik berat badan. Karena stres, rasa malu, dan tekanan sosial yang terus-menerus. Banyak orang jadi makin sulit menjaga pola hidup sehat. Ini bikin kondisi mereka justru makin berat, bukan membaik. Dan yang terakhir,
Jika orang merasa didiskriminasi karena berat badan, itu disebut dengan perceived weight discrimination. Ketika diskriminasinya tidak diucapkan secara langsung, perasaan diperlakukan berbeda karena berat badan atau diperlakukan tidak adil, itu tuh tetap berdampak. Dan dampaknya bisa sama seriusnya dengan diskriminasi nyata yang terlihat.